Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan membahas mengenai soal pengantar akuntansi 2 yang dimana kita dapat melihat soalnya. Nah, setelah itu kita harus melihat ada informasi-informasi apa sih yang ada di dalam soal sehingga kita bisa mengidentifikasinya. Nah, yang pertama ada saldo kas menurut rekening koran bank sebesar 18.642.280 dan juga ada saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 16.469.140. Nah, jadi sebelum kita membuat menyusun laporan rekonsiliasi banknya, kita harus mengidentifikasi dulu nih. Jadi tadi kan yang pertama ada saldo kas menurut rekening koran dan yang kedua ada saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, kita tulis dulu. Nah, nanti kita identifikasi sesuai informasi yang A, B, C, D, E, F gitu. Yang A itu sebuah setoran sebesar 2.612.450 masih belum dicatat oleh bank dalam rekening koran. Jadi setoran yang belum dicatat oleh bank itu adalah deposit in transit atau DIT sebesar 2.612.450. Nah, yang B, bank membebankan beban administrasi bank kepada perusahaan sebesar 11.400. Jadi di sini ada biaya administrasi bank atau administrative expense sebesar 11.400. Nah, selanjutnya ada sebuah cek yang diterima dari PT ABC sebesar 319.000 dan telah disetor ke bank oleh perusahaan dikembalikan oleh bank karena cek tersebut tidak ada dananya. Nah, jadi cek kosong atau NSF yaitu sebesar 319.000. Nah, selanjutnya ada cek yang telah ditarik oleh perusahaan namun belum diuangkan ke bank oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Juli 2012 adalah ada cek nomor 234, ada cek nomor 345, 456 dan 567. Nah, jadi di sini itu berarti ada cek yang masih beredar atau outstanding check atau OSC. Nah, nanti dijumlahin aja ada cek nomor 234, 345, 456 dan 567 sehingga totalnya menjadi 2.374.990. Selanjutnya ada yang E, cek nomor 553 sebesar 187.000 salah dicatat dalam pembukuan perusahaan sebesar 178.000. Cek ini digunakan untuk membayar biaya reparasi kendaraan. Jadi di sini tuh ada perusahaan yang salah pencatatan, yaitu dicatat pengeluaran terlalu kecil. Seharusnya itu 187 dicatat menjadi 178 sehingga jadi perusahaan salah pencatatan dicatat pengeluaran terlalu kecil sebesar 9.000. Kenapa 9.000? Karena 187.000 itu dikurangi 178.000 menjadi 9.000. Selanjutnya ada F, bank telah menagihkan piutang wesel milik perusahaan sebesar 3.100.000 termasuk di dalamnya beban bunga sebesar 100.000. Transaksi ini baru diketahui akhir bulan Juli oleh perusahaan. Jadi di sini itu ada piutang wesel atau notes receivable sebesar 3 juta dan juga ada bunga bank atau interest revenue itu sebesar 100.000. Jadi di sini ditulis saja notes receivable 3 juta dan interest revenue 100.000. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bank salah membebankan cek PT Abadi ke rekening giro PT Permata sebesar 350.000. Jadi di sini tuh kesalahannya itu ada di bank, dia salah membebankan sebesar 350.000 kepada PT Permata. Nah, jadi kalau sudah kita mengidentifikasi baru kita masuk ke soal, yaitu diminta susun laporan rekonsiliasi bank. Nah, jadi kita membuat laporan rekonsiliasi bank seperti ini. Laporannya seperti ini. Jadi PT Permata Bank Reconciliation formal ended Januari 31 2024. Kalian tinggal pindah-pindahin aja dari hasil yang udah tadi identifikasi, tapi awal salah, jadi kita harus perhatiin mana yang harus masuk ke bank, mana yang harus masuk ke perusahaan. Tadi kan ada yang pertama tuh kita harus tulis dulu si saldo kas menurut rekening koran atau saldo kas menurut catatan perusahaan. Nah, udah ada saldo masing-masingnya kan, terus kita masukin masing-masing yang tadi udah diidentifikasi. Kalau udah gitu harus ditotalin lihat bahwa si laporan yang dari bank dan laporan dari perusahaan itu udah sama atau belum, udah balance atau belum.
Nah, kalau di sini kan totalnya udah balance ya 19.229.740. Berarti kalau udah balance itu udah bener, cuman kita harus perhatiin lagi dan cek lagi itu udah bener atau belum. Nah, yang B itu kan diminta buat jurnal. Kalau jurnal itu yang kita pindahin itu yaitu laporan yang dari perusahaan aja. Nah, jadi jurnalnya itu yang pertama ada cash terhadap notes receivable dan interest revenue. Cashnya itu debitnya sebesar 3.100.000, notes receivable dan interest revenue-nya itu kredit sebesar 3 juta dan 100.000. Yang kedua itu ada administrative expense bank, ada account receivable dan account payable sebesar 11.400, 319.000 dan 9.000 terhadap cash sebesar 339.400. Totalnya itu sama, yaitu sebesar 3.439.400. Nomor 2, informasi yang berhubungan dengan piutang wesel yang dimiliki oleh PT Madani pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Tanggal penerimaannya 23 Juli 2023, nilai nominal weselnya 20 juta, kemudian jangka waktu weselnya 180 hari, bunganya sebesar 10%, kemudian tanggal pendiskontoannya 15 September, kemudian tarif diskontonya 14%. Nah, yang harus kita cari yang pertama adalah tanggal jatuh tempo. Tadi tanggal penerimaannya 23 Juli. Nah, bulan Juli 2023 itu sampai dengan 31. Jadi 31 Juli dikurangi tanggal penerimaannya, sisanya Juli tanggal 8. Nah, sisa bulan selanjutnya itu kita harus tahu akhir bulannya sampai tanggal berapa. Nah, kalau di sini kan 23 Agustus 2023, bulan Agustus itu sampai dengan tanggal 31. Kemudian September 2023 itu sampai dengan tanggal 30. Oktober itu sampai dengan 31, terus hitung sampai dengan mencapai 180 hari. 180 hari itu jangka waktu weselnya. Kalau sudah sampai mencapai 180 hari, berarti kita sudah ketemu tanggal jatuh temponya. Nah, di sini tanggal jatuh temponya itu Januari tanggal 19. Kemudian, kalau sudah ketemu, kita lanjut mencari bunganya. Bunganya itu nominal dikali bunga dikali N per 360. Nominalnya itu 20 juta dikali bunganya tadi 10% dikali 180 dibagi 360. Totalnya 1 juta. Setelah itu kita mencari nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu nominal ditambah bunga. Nominalnya 20 juta, kemudian bunganya 1 juta. Jadi totalnya 21 juta. Nah, karena diinformasi bahwa ada tanggal pendiskontoan, maka kita mencari diskonto. 15 September. Berarti kita mulai hitung dari bulan September. Bulan September itu akhir bulannya tahun 2023 itu sampai dengan tanggal 30. Dikurangi tanggal pendiskontoannya tanggal 15, sisanya 15 September. Kemudian kita hitung sampai dengan tanggal jatuh tempo. Di sini sampai tanggal 19 Januari. Jadi total harinya 126 hari. Kemudian kita cari tingkat diskontonya, yaitu nilai jatuh tempo dikali bunga dikali N per 360. NJT-nya tadi 21 juta dikali 14%, yaitu tarif diskontonya dikali 126 dibagi 360. Totalnya 1.029.000. Kemudian kita mencari proceed, yaitu nilai jatuh temponya ada 21 juta dikurangi tingkat diskontonya 1.029.000. Jadi proceednya adalah 19.971.000. Jadi tanggal jatuh temponya adalah tanggal 19 Januari, nilai jatuh temponya adalah 21 juta dan proceednya adalah 19.971.000. Kemudian kita mencari jurnalnya. Jurnalnya yang pertama tanggal 31 Desember, yaitu interest receivable terhadap interest revenue sebesar 1 juta, dan tanggal 1 Januari interest revenue terhadap interest receivable sebesar 1 juta. Kemudian informasi yang kedua adalah tanggal penerimaannya 24 Agustus 2023, kemudian nilai nominal weselnya 45 juta, jangka waktu weselnya 60 hari, kemudian bunganya sebesar 9%, tanggal pendiskontoannya 16 Oktober, tarif diskontonya sebesar 13%. Nah, yang kita cari yang pertama adalah tanggal jatuh tempo. Di sini tanggal jatuh temponya kita mulai hitung dari bulan penerimaan tadi bulan Agustus. Tanggal
Bulan Agustus yaitu tahun 2023 itu sampai dengan tanggal 31, kemudian dikurangi tanggal penerimaannya tanggal 24, kemudian sisanya adalah 7 Agustus. Kemudian hitung sampai dengan mencapai 60 hari yaitu jangka waktunya. Nah, kita ketemu tanggal jatuh temponya adalah 23 Oktober. Kemudian selanjutnya kita mencari bunga. Bunga itu nilai nominal dikali bunga dikali N per 360. Nominalnya 45 juta dikali bunganya 9% dikali 60 dibagi 360. Hasilnya 675.000. Kemudian nilai jatuh tempo. Kita mencari nilai jatuh tempo yaitu nominal ditambah bunga. Nominalnya 45 juta ditambah bunganya 675.000. Jadi nilai jatuh temponya adalah 45.675.000. Kemudian karena di informasi ada tanggal pendiskontoan, maka kita mencari N diskonto dulu. Nah, tanggal pendiskontoannya itu kan 16 Oktober, berarti kita cari mulai dari bulan Oktober. Oktober 2023 itu sampai dengan tanggal 31 dikurangi tanggal diskontonya 16 Oktober, kemudian sisanya adalah 15 Oktober. Kita hitung sampai dengan mencapai tanggal jatuh tempo. Jadi, sisanya adalah 7 hari. Kemudian selanjutnya kita mencari tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu nilai jatuh tempo dikali bunga dikali N per 360. Nilai jatuh temponya 45.675.000 dikali I itu kan tadi tarif diskontonya 13%. Dikali 7 dibagi 360. Jadi hasilnya 115.456,25. Selanjutnya kita mencari prosid. Prosid itu nilai jatuh tempo dikurangi tingkat diskonto. Nilai jatuh temponya tadi 45.675.000 dikurangi tingkat diskontonya 115.456,25. Jadi prosidnya 45.559.543,75. Jadi tanggal jatuh tempo adalah 23 Oktober, kemudian nilai jatuh temponya adalah 45.675.000, prosidnya adalah 45.559.543,75. Kemudian jurnalnya cash sebesar 45.675.000 terhadap notes receivable sebesar 45 juta dan interest revenue sebesar 675.000. Kemudian informasi yang ketiga adalah tanggal penerimaannya tanggal 21 Desember 2023, kemudian nilai nominal wesalnya 18 juta, jangka waktu wesalnya 30 hari, kemudian bunganya 12%, dan tidak ada tanggal pendiskontoan. Jadi tidak ada tarif diskonto. Kemudian kita cari yang pertama adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo kita mulai dari tanggal bulan penerimaan yaitu bulan Desember 2023 itu sampai dengan tanggal 31. Kemudian dikurangi tanggal penerimaannya tanggal 21, sisanya adalah 10 Desember. Kemudian ditambah tanggal 20 Januari. Jadi harus mencapai sampai dengan 30 hari yaitu jangka waktunya. Nah, kita ketemu tanggal jatuh temponya adalah tanggal 20 Januari. Kemudian kita cari bunganya yaitu nominal dikali bunga dikali N per 360. Nominalnya 18 juta dikali bunganya 12% dikali 30 dibagi 360. Jadi bunganya sebesar 180.000. Kemudian kita cari nilai jatuh tempo yaitu nominal ditambah bunga. Nilai nominalnya 18 juta ditambah bunganya 180.000. Jadi nilai jatuh temponya adalah 18.180.000. Jadi tanggal jatuh temponya adalah tanggal 20 Januari. Kemudian nilai jatuh temponya adalah 18.180.000. Nah, kemudian kita buat jurnalnya yaitu cash sebesar 18.180.000 terhadap notes receivable sebesar 18 juta dan interest revenue sebesar 180.000. Lanjut soal nomor 3, informasi persediaan selama tahun 2023 pada PT Harmani adalah sebagai berikut. Yang A, 1 Januari persediaan awalnya 450 unit dengan harga $200. Yang B, 27 Maret pembelian 500 unit $210. Yang C, 15 April pembelian 350 unit $250. Dan D, 25 Oktober pembelian 700 unit $220.
Dan yang terakhir yang E, 7 Desember pembelian 250 unit sebesar $215. Dari hasil stok NEM masih terdapat 680 unit persediaan 31 Desember 2023. Selama tahun 2020, harga jual per unitnya sebesar $450. Beban operasional selama tahun 2023 sebesar 40% dari laba kotor atau gross profit. Diminta A. Tentukan harga pokok persediaan akhir, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Dan yang B. Susunlah income statement dan buat jurnal. Jawab. Tulis terlebih dahulu. Diketahui 1 Januari sebesar 450 unit dengan harga 200, maka kita kalikan jadi sebesar 90.000. Terus untuk tanggal 27 Maret itu 500 unit dengan harga 210, kita kalikan maka 105.000. Terus tanggal 15 April itu 350 unit dengan harga 250, kita kalikan maka harganya 87.500. Untuk tanggal 25 Oktober itu sebesar 700 unit sebesar 220, maka kita kalikan sehingga hasilnya 154.000. Dan yang terakhir untuk 7 Desember sebesar 250 unit dengan harga 215, kita kalikan dengan hasilnya 53.750.000. Terus kita jumlahkan seluruh unitnya dari 450 ditambah 500 ditambah 350 ditambah 700 dan ditambah 250. Maka total unitnya itu sebesar 2.250 unit. Begitu juga hasil akhir dari perkalian dari unit dikali harga per unitnya. Dari 90.000 ditambah 105.000 ditambah 87.500 ditambah 154.000 ditambah 53.750.000. Maka totalnya 490.250.000. Lanjut, kita tulis cost of merchandise inventory ending. Untuk yang pertama yaitu FIFO, yaitu 7 Desember dengan unit 250 unit, harga 215 dengan totalnya 53.750. Terus 25 Oktober dengan unit 430 unit dengan harga 220 dengan hasil perkaliannya 94.600. Maka kita dapatkan total unitnya itu sebesar 680 unit dan hasil dari akhir tadi $148.350. Lanjut yang kedua yaitu LIFO, yaitu yang pertama 1 Januari dengan unit 450 unit, harga 200, kita kalikan jadi sebesar 90.000. Yang kedua yaitu ada 27 Maret dengan unit 230 unit dengan harga 210 dengan total 48.300. Kita jumlahkan maka totalnya 138.300. Dan yang ketiga yaitu metode average dengan rumus total nilai persediaan dibagi total unit persediaan dikali unit tersisa. Untuk total nilai persediaannya itu sebesar 490.250. Untuk total unit persediaannya itu 2.250 dan unit tersisanya yaitu 680. 490.250-nya itu kita bagi dari 2.250 maka sebesar 217,8 kita kali 680 yaitu unit tersisanya, maka didapatkan sebesar $148.104. Lanjut yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold, yang mana total nilai persediaan dikurang total persediaan sisa. Pertama FIFO itu tadi sebesar 490.250 dikurang 148.350, maka dapatkan 341.900. Yang kedua itu LIFO, 490.250 dikurang 138.300, maka sebesar 351.950.000. Dan yang terakhir average,
492.250 dikurang 148.104 K 342.146. Lanjut, kita mencari laba kotor atau gross profit. Penjualan dikurang cost of goods sold, yang mana harga jualnya itu 450, penjualannya 2.250 dikurang 680, maka sebesar 1.570. Yang pertama Vivo, yaitu sebesar 1.570 dikali harga jual yaitu 450 dikurang 341.900, maka dapat sebesar 706.500 dikurang 341.900, hasilnya 364.600. Yang kedua yaitu Livo, 1.570 dikali 450 dikurang 351.950, hasilkan maka 706.500 dikurang 351.950 dia, maka hasilnya itu sebesar 354.550. Yang average yaitu 1.570 dikali 450 dikurang 342.146, maka dia 706.500 dikurang 342.146, hasilnya 364.354.000. Selanjutnya kita mencari laba bersih atau net income dengan rumus laba kotor dikurang persen dikali laba kotor. Yang pertama Vivo, yaitu 364.600 dikurang 40%, yang mana 40% ini di soal, dikali 364.600. Di hasilnya 364.600 dikurang 145.840, hasilnya 218.760. Lanjut yaitu Livo, 354.550 dikurang 40% dikali 354.550, maka dapatkan 354.550 dikurang 141.820, hasilnya 212.730. Yang terakhir average, yaitu 364.354 dikurang 40% dikali 364.354, hasilnya 364.354 dikurang 145.741,6, hasilnya 218.612,4. Maka selanjutnya kita membuat jurnal pembelian yang pertama, yaitu tanggal 27 Maret, purchase to account payable sebesar $105.000. Lanjut, tanggal 15 April, jurnal yang sama yaitu purchase to account payable sebesar 87.500. Untuk tanggal 25 Oktober, jurnal yang sama, purchase to account payable sebesar $154.000. Dan terakhir 7 Desember yaitu purchase to account payable sebesar $53.750. Jurnal yang kedua yaitu jurnal penjualan account receivable to sell sebesar $706.500. Dan yang ketiga yaitu jurnal penyesuaian 31 Desember. Yaitu income summary to merchandise inventory sebesar $90.000. Yaitu dari 1 Januari yaitu 450 dikali 200. Terus merchandise inventory to income summary sebesar $148.350.000.